Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kecukupan di hatinya. Cukup dia. Dengan rezeki yang ada itu cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang pada dalam keadaan hina. Dan terbukti pada ulama salaf. Ditawarkan jabatan enggak mau dia. Ditawarkan hadiah dari raja enggak mau dia. Cukup dengan ngajar dakwah, cukup. Orang itu rezeki itu datang kepada dia dari berbagai segi. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, dibukakan jalan keluar oleh Allah. Makhraj semua diberikan jalan keluar oleh Allah. Kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Anda bisa buktikan. Para ulama sudah membuktikan, ulama salaf itu. Datang aja rezeki dari mana saja datang rezeki. Subhanallah. Dia ditawarkan jabatan nggak mau dia. Kedudukan nggak mau. Dia maunya yang ngajar dakwah, tapi rezeki Allah berikan dari berbagai penjuru. Luar biasa. Terbukti itu. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bahkan orang kaya menghinakan diri. Mau memberikan hadiah kepada dia, menghinakan diri. Karena takut dia terima apa enggak ya? Nanti dia enggak terima. Sampai seperti itu. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Mulia dia, izzah. Kenapa? Dia enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu yang antum ingat, bahwa kita enggak boleh mengharap sesuatu dari manusia, tidak boleh. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi, kata Rasulullah. Wa'as bima fi aidin nas takun ghaniyah. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang dilakukan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Bahkan dalam satu hadis yang lain Nabi bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Ya Muhammad," ini awalnya yaitu perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyit. Wahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun an. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wal istighna'uhu 'anil nas. Wa 'izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi SAW, awalnya malaikat Jibril menyampaikan, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, "Hiduplah kamu sesukanya. Hidup sesuka kamu. Kamu pasti akan mati. Cintai orang yang kamu suka, kamu akan berpisah dengan dia. Beramalah sesuka kamu, kamu akan diberikan ganjaran Allah dengan amal kamu itu, baik atau buruk. Dan yang keempat, ketahuilah," kata Nabi SAW, "syaraful mu'min, mulianya seorang mu'min, qiyamuhu bil lail, dia bangun di tengah malam, itu mulia dia. Wa 'izzahu, dan kemuliaan dia, istighna'u 'anil nas, dia merasa cukup. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak mau mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia orang yang mulia, aziz. Dia aziz, mulia. Kenapa? Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Ini hadis Nabi, sahih hadis ini. Jadi antum perhatikan itu, bahwa kita nggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yang antum ingat dan antum catat, orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang yang mengharapkan kepada Allah nggak akan kecewa, tapi mengharapkan pada manusia pasti akan kecewa dia. Apalagi kalau dijanjikan, ya. Cuma kadang-kadang ustadz karena jujur ya, percaya aja kalau dijanjikan orang kaya. Ditagih lagi. Orang kaya omongan banyak yang bohong. Percaya. Kalau janji, kayaknya telinga ini udah dengar ratusan udah orang janji. Enggak usah layani. Nanti ustadz ya, kalau saya dapat rezeki saya mau kasih buat ustadz. Nanti saya mau bantu buat ustadz. Itu jangan dengerin. Jangan, dulu kan antum pernah aja, jangan, gak ada manfaatnya sama sekali. Ashabud dunia jangan, gak ada manfaat sama sekali. Udah biarkan aja. Itu mungkin ya ingin menghibur kita aja, gitu. Pada akhirnya menyakiti kita. Tapi kita jangan mengharap. Makanya kalau kita sudah yakin dengan akhirat, yakin dengan apa yang Allah bantu, rezeki yang Allah, enak hidup ini, tenang. Nggak mengharapkan sesuatu manusia. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Cuma orang melihat kita seperti orang kaya, padahal kita nggak punya apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dianggap oleh orang-orang bodoh apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang fakir Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Disangka oleh apa? Yahsabumul jahilu aghniya'a, yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yahsabul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah sebutkan tentang orang-orang fuqara dari muhajirin. Dia nggak minta-minta pada manusia, orang kaya menganggap karena dia nggak minta, ya orang kaya dia. Maka begitu sikap kita sebagai seorang yang beriman, nggak mau mengharap manusia. Sehingga orang kira kita orang kaya karena nggak pernah minta. Buat apa kita minta sama orang kaya? Nggak ada manfaatnya. Buat pribadi kita nggak boleh kita minta. Hak hukumnya haram. Minta buat pribadi kita hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh, haram hukumnya. Dan saya sebutkan dalam buku hukum minta-minta dan mengemis dalam Islam, nggak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau dia memberikan, kita boleh terima. Tapi minta tidak boleh dalam Islam. Sudah ketemu ayatnya. Ya, orang-orang fuqara Allah sebutkan, mereka itu dianggap oleh orang bodoh apa? Kaya. Makanya dulu orang-orang kaya itu melihat para ulama, bingung dia. Ya, padahal ulama ini punya maisha, cuma sekedarnya. Cuma dia tenang hidupnya. Si orang kaya sampai nangis, bingung dia lihat para ulama. Kok tenang dia hidupnya? Punya anak banyak juga tenang. Sedangkan dia punya anak 2, sibuknya luar biasa. Ini ashabud dunia. Makanya kalau kita sudah beriman kepada Allah, meyakini Allah mudahkan semuanya. Sudah antum lihat ya, sudah ketemu di ayat 273. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rif bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khair fa inna Allah bi'alim. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 273, bagi orang-orang fakir yang mereka tertahan, artinya mereka siap untuk jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu untuk berjalan di muka bumi. Orang-orang bodoh itu menyangka bahwa dia orang-orang kaya. Karena apa? Ta'affuf, nggak mau minta-minta. Engkau kenal ciri mereka, mereka tidak minta kepada manusia dengan memaksa. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan Allah mengetahui. Dan kita jadi orang yang jangan minta-minta. Nggak boleh dalam Islam. Makanya kita cukup dengan apa yang ada. Kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang keenam kata Ibnu Qayyim, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak siksa. Paling banyak disiksa di dunia ini. Disiksa pada 3 keadaan. Disiksa dunia karena usahanya, kerja kerasnya untuk mendapatkannya, perebutan dengan sesama pecinta dunia. Disiksa di alam barzah, di alam kubur, disiksa pada hari kiamat.